Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Afriansyah dari Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, mempresentasikan tentang Big Data yang ada di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang dimana saya mengambil tema kali ini, pengaruh Big Data pada pendidikan di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Latar belakang. Universitas Buana Perjuangan Karawang mengoptimalkan penggunaan Big Data pada proses pendidikan sebagai sarana dalam proses belajar mengajar maupun administrasi dan lain sebagainya. Dan di sini sebelum kita masuk ke masa inti, kita harus tahu dulu definisi dan karakteristik Big Data itu tersendiri. Definisinya adalah Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan kompleks yang dihasilkan dengan cepat dari berbagai sumber Big Data. Big Data dapat berupa data terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Dan adapun karakteristik Big Data, yang pertama adalah velocity, yang kedua volume, variety, dan veracity. Apa itu velocity? Velocity itu kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Dan yang kedua yaitu volume, jumlah data yang besar dan terus meningkat, itu dinamakan volume. Dan yang ketiga variety, yaitu beragam jenis data seperti teks, gambar, ataupun video. Dan yang terakhir yaitu veracity, akurasi dan kredibilitas data yang digunakan. Seakurat apa sih data yang diberikan? Nah, itu memakai veracity. Next. Nah, apa saja sih yang jenis Big Data yang dimanfaatkan sebagai sumber Big Data untuk pendidikan di Universitas Buana Perjuangan? Yang pertama ada BOC atau e-learning. BOC sering disebutnya oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Buana Perjuangan sebagai metode belajar dan mengajar para dosen dan para mahasiswa di situ. Dan yang kedua yaitu SIPT. SIPT di sini ada dua, masih satu web, tetapi ada dua jenis yaitu SIPT untuk mahasiswanya sendiri, yang dimana di sini berisikan ada administrasi, aktivitas, kartu atau sertifikat KRS, kurikulum, nilai, perpustakaan, tugas akhir, dan IA. Dan yang ketiga yaitu SIPT. Apa itu yang SIPT? Bedanya? SIPT bedanya yaitu untuk orang tua mahasiswa apabila ingin mengetahui apakah anaknya itu benar sudah melakukan administrasi atau belum, dan mengecek nilai dan lain-lain. Nah, seperti yang saya jelaskan, BOC adalah sebuah Big Data sebagai alat proses pembelajaran mahasiswa dan dosen dalam menyampaikan materi dan informasi. Jadi semua jika mau UAS, mau absen, semuanya di dalam BOC tersebut, Big Data BOC tersebut. Dan yang kedua yaitu SIPT bagi mahasiswa, yang dimana di dalamnya berisi data mahasiswa, nilai, dan proses administrasi pembayaran keuangan mahasiswa, aktivitas, dan lain-lain. Dan SIPT yang ketiga yaitu SIPT juga tidak hanya bisa digunakan untuk mahasiswa saja, tapi bisa juga para wali murid atau orang tua mahasiswa untuk melihat semua proses belajar mengajar, kapasitas nilai, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu tantangan dan kendala dalam penerapan Big Data. Yang pertama, kurangnya sumber daya.
Apa saja kurangnya sumber daya? Yang pertama, tenaga ahli, infrastruktur, dan dana yang memadai. Yang kedua yaitu kualitas data, akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan. Jadi dari tenaga ahli, infrastruktur, dari tadi yang kurangnya sumber dana, mempengaruhi kepada kualitas data itu tersendiri. Jadi untuk membuat suatu big data yang lengkap, yang bagus, itu harus mempunyai tenaga ahli dan dana yang memadai. Untuk apa? Kualitas data terpengaruhi tentang akurasinya, konsistensi data yang dikumpulkan. Dan yang ketiga yaitu keamanannya. Ini yang salah satu yang paling penting juga. Untuk apa keamanan? Untuk menjamin keamanan dan privasi data mahasiswa dan dosen. Karena data itu sangat sensitif dalam kebocoran. Jadi inilah tantangan yang harus dihadapi. Yang keempat itu etika pengguna data. Apa sih etika pengguna data? Untuk apa? Untuk menghindari diskriminasi dan bias dalam analisis data. Nah, apa sih dampak manfaat penggunaan big data di Indonesia Muda Perjuangan? Pertama, menghindari diskriminasi dan bias dalam analisis data. Otomisasi proses dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang kedua, kualitas pembelajaran. Pembelajaran lebih efektif dan kurikulum lebih relevan. Itu sangat berpengaruh. Dan yang ketiga itu peningkatan layanan. Apa itu peningkatan layanan? Respon yang lebih cepat dan layanan yang lebih personal. Dan yang terakhir adalah keunggulan yang kompetitif. Universitas yang lebih inovatif dan beradaptasi dengan tren industri. Dan di sini ada beberapa contoh penggunaan big data. Di sini ada seminar, ada Zoom, dan lain sebagainya di lingkungan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, untuk kesimpulannya, yang terakhir, Universitas Buana Perjuangan Karawang sudah mengoptimalkan penerapan big data sebagai proses belajar mengajar, sehingga universitas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan layanan administrasi. Hal ini akan meningkatkan daya saing universitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akhiri pemaparan presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.